Ini trade balance-nya yang merah dan besar angkanya, itu yang kita incar. Oke. Gue jadi pinter nih mendadak nih. Kita kasih solusi. Bang Dito. Siap. Ini eksportir areng briket ke seluruh dunia. Walah. Banyak demand ya? Demand di mana tuh demand biasanya? Wah, banyak banget. Apalagi daerah Timur Tengah, Eropa juga, US bahkan. Amerika Amerika buat apaan pakai areng briket? Amerika mereka lebih condong ke sisa. Oh. Kalau mereka sebut biasanya nargile ya, biasa sebutnya. Oke. Atau untuk bakar bukur juga yang memang keturunan Timur Tengah yang tinggal di sana kan banyak sekali. Oh, bukur di sana untuk wangi-wangian di ruangan, ya. Oh, oke. Tapi kan bisnisnya adalah B2B, artinya yang dijual ya cuma maksudnya arangnya kan, briketnya. Terserah mau diapain dipakai sama orang sana, bayar mah bodo amat ya. Karena akadnya tuh jual belinya ya jual arang briket ini. Bedanya apa sih sama arang yang lainnya tuh? Bedanya ini prosesnya dihancurkan dulu. Oke, mana prosesnya nih? Coba kita lihat. Ini kan yang udah masuk kontainer nih. Iya, ini yang masuk kontainer. Satu kontainer berapa ton? Kalau yang 40 feet high cube itu kontainer bisa muat sampai dengan 26 ton. Wow, 26 ton. Modal satu kontainer tuh bisa 500 jutaan ya? Bisa. 500 juta. Tapi balik modalnya dan marginnya berapa tuh? Margin fleksibel sih kalau kita. Oke, jangan dijawab. Di akhir aja. Okay. Kalau masalah cuan-cuan, kalau pengen tahu tonton video ini sampai habis ya. Oke. Oke, kita mulai dari awalnya adalah tahun berapa nih mulai untuk begini-begini nih ekspor areng briket ini nih? Jadi kita kalau untuk pabrik briket sendiri kita mulainya berdiri tahun 2018, Bang Dery. 2018 dan itu nggak langsung bisa ekspor, nggak langsung mengeluarkan produk yang berkualitas baik gitu. Nggak langsung dapat qadarullah, nggak langsung dapat mesin yang benar-benar bagus juga gitu. Ada beberapa tahap, ada beberapa fase yang kita lalui. Ya suka duka mulai dari kerugian beli bahan baku yang kacau balau ketika diterima di pabrik. Wah, alhamdulillah ya Allah kasih banyak pelajaran kita ya. Dari tahun 2018 ini sekarang ya kita tinggal memetik gitu ya, menuai hasil gitu ya Bang Dery. Betul. Artinya dia ini memang vendornya yang bermasalah, suppliernya bermasalah atau seperti apa? Kan kalian produksi sendiri kan? Betul. Jadi kan untuk bahan bakunya kan arang batok. Dari kelapa nih? Iya, arang batok nih. Coba kita belajar bareng-bareng nih sebelum kita bahas cuannya dan berapa per bulan untuk permintaan atau demandnya ke seluruh negara dan gimana cara bidik marketnya, pembelinya ada nggak nih bayarnya nih? Nah itu kan di permasalahan ekspor kan gitu. Betul. Gue punya arang tapi ada bayarnya nggak? Iya dong. Nanti lu bocorin semuanya di sini boleh ya? Siap. Boleh. Coba arang batok nih, coba buka lagi dong, Dim. Buka lagi dong. Pengen belajar nih ekspor nih. Ya kan batoknya mana? Ada nggak fotonya? Ada tuh. Ya ini. Ini? Iya. Nggak atasnya. Ini yang udah di ininya bakar. Nah ini. Oke, nah itu arang ini batok. Dari batok kelapa nih? Iya. Diapain dibakar? Batok kelapa dibakar. Oke. Batok kelapa dibakar, serabut-serabutnya dibersihkan sebersih mungkin karena itu nanti akan mempengaruhi kualitas produk kan. Kalau masih ada serabut-serabut kecil tuh yang rambut-rambutnya itu. Lah nyari kelapanya di? Pertama kita ngambil dari Sumatera, Pulau Sumatera. Kenapa di situ kan kelapa banyak? Karena faktor tanah, faktor iklim yang menghasilkan kelapa Sumatera lebih bagus dibanding kelapa yang ada di Jawa. Oh gitu. Untuk dibuat arang batok. Beda lagi untuk dibuat kopra ya. Kopra apa lagi? Kelapa kupas. Oke. Yang bulat. Nah, gitu. Kalau untuk kelapa kopra bisa dari Jawa pun masih bisa. Tapi kalau untuk batok ini nggak bisa main-main Bang Dery. Lah kan sama-sama batok. Ya itu dia, sama-sama batok tapi ketika dibakar kita bisa tahu warna abunya putih kah? Warna abunya abu-abu kah? Warna abunya brown. Emang ngaruh ke situ kan, yang penting dia menghasilkan bahan bakar kan jadinya kan, bahan buat dia panggang atau segala macam kan? Ya, tapi kan sejauh mata memandang karena ini mayoritas untuk sisa untuk diekspornya untuk sisa. Jadi ketika kita melihat warna abunya coklat kan nggak enak. Takutnya ada campuran apa. Ketika kita melihat ada warna abunya abu-abu bahkan hitam kan nggak enak gitu. Takutnya ada campuran kimia atau apa. Jadi mindset mereka tidak alami, tidak environmental friendly lah seperti itu. Oke. Emang khusus buat sisa aja. Kalau kayak kita gini nggak nyisa gimana? Bisa, banyaknya pakai bukur juga bisa, barbecue pun bisa. Oh itu. Ini kan
daya tahan burning time-nya daya tahannya sampai 2 jam lebih. Jadi ketika satu kita bakar nggak usah nyampur arang yang lain, udah continue terus, jadi bara terus gitu. Jadi dengan kualitas si kelapa yang bagus, dihasilkan menjadi arangnya memang kualitas yang daya tahan bakarnya panjang. Kalau yang bukan dari Sumatera, salah satunya daya tahan bakarnya pendek. Itu bukan daya tahan bakar sih. Lebih ke warna abu, kandungan presentasi abu. Kandungan presentasi abu, karena banyaknya pembeli itu pengennya yang presentasi kandungannya dikit tipis gitu. Oke. Nice. Nih saya belajar nih ya. Dari batok itu gimana caranya ngekotak-kotakin? Jadi ini kita hancurkan dulu, di crush. Di sana tadi di pabrik ada mesin-mesinnya, kita hancurkan. Setelah dibersihkan ya dari serabut-serabut tadi, sudah diayak segala macam, kita hancurkan. Sampai dengan mesh, ada beberapa mesh, satuannya ada 1 mesh, ada yang 3 mesh. Lalu mesh itu apa sih? Mesh itu besaran serbuk ya, serbuk 3 mili atau 1 mili seperti itu. Butiran-butirannya ya? Butirannya. Dihancurinnya pakai apa? Dihancurinnya pakai crush, mesin crush. Bismil namanya. Jadi kayak dijadiin bubuk gitu? Iya, dijadiin bubuk. Terus? Seperti palu dihancur-hancurin gitu. Lalu setelah jadi serbuk, nanti dicampur dengan tapioka dan air. Tapioka buat nempelin ya? Buat ngerekatin ya. Iya, tepung tapioka. Berarti ini arang bisa jadi boba juga ya? Kan boba pakai tepung tapioka. Cuman nggak kenyal ya. Tapioka sama air. Oke. Tapi agak rancu ya, arang tapi oka. Nah jadi sebenarnya arang apa oka nih? Oka arang. Arang tapi oka ya. Oke, abis itu sama air dikotak-kotakinnya pakai apa? Dikotak-kotakin pakai mesin press cetak molding. Ada tuh ya. Nanti ketika keluar mesin pressnya sudah berbentuk kotak seperti itu. Nanti tinggal dipotong, pisaunya kita sesuaikan dengan ukuran yang dipesan sama pembeli. Misalnya ukurannya pengen 25 mili. Pisaunya renggang pisaunya kita sesuaikan 25 mili. Ada yang 22 mili, ada yang 26 mili, tergantung permintaan pembeli. Oke. Nah, lalu dari sini baru dimasukin dalam satu box. Lalu dari sini belum selesai. Belum selesai. Setelah setelah dicetak tadi, dimasukkan ke tray seperti ini, keranjang. Nah, ini biasanya dijemur secara alami, tergantung suasana hati alam juga. Kayak rengginang ya, dijemur ya. Tapi kalau seharian mendung, terus kita masukkan langsung ke dalam oven. Jadi kalau memang cuacanya qadarullah lagi mendung, hujan, tetap nggak putus produksi ya, nggak putus produktivitas gitu kan? Betul. Akhirnya masuk ke oven. Kenapa dari awal oven aja listrik? Bisa juga dari awal oven, bisa juga. Cuman sambil menunggu antrian oven, karena misalnya oven kita ada 3, kapasitasnya per oven ini 2 ton. Sisanya yang lain masih menunggu untuk antrian masuk oven, bisa kita jemur dulu, menambah kualitas jadi tinggi lagi gitu. Oke. Abis itu baru udah dimasukin packing. Abis itu belum lagi. Panjang ya. Mau jadi eksportir. Tapi per bulan bisa miliaran ya. Nanti kita kupas berapa pendapatannya dan menjanjikan gak nih menjadi eksportir arang ini nih. Atau jangan-jangan nggak usah kejauhan kita mau menjadi produknya arang deh, yang kita mau ekspor gitu ya. Belajar ilmu ekspornya itu dulu deh. Ntar ya bocorin ya. Siap. Boleh ya? Kan nggak gampang ya. Betul nggak gampang. Nggak gampang, tapi kalau tahu polanya jadi lebih mudah. Ya harus tahu polanya, seperti apa urutannya, langkah-langkahnya, dan yang penting dilakuin, Bang Dery. Iya. Kalau ditonton doang, dibaca doang, nggak dilakuin, nggak jadi eksportir juga sih. Nanti harus ajarin gue nih gimana caranya belajar ekspor ya, detail ya, sampai semuanya udah lengkap deh. Ya, satu-satu nih, gue lagi belajar bareng-bareng dulu. Abis sudah dikotak-kotakin dijemur nih, diapain? Tadi kan udah masuk oven kan. Nah, ini nunggu giliran, abis masuk oven keluar, kita dinginin dulu, diangin-angin istilahnya. Ujung-ujungnya dibakar juga kan? Iya, maksudnya angin-angin itu jangan panas-panas keluar dari oven langsung dibungkus gitu. Karena kita ada bungkus innernya pakai plastik. Nah ini ada plastiknya. Oke. Kalau panas-panas kita bungkus pakai plastik, meleot nanti plastiknya. Iya. Ajib, nama brandnya Ajib lagi tuh. Nama brandnya Ajib. Oke.
Oke, lalu baru deh di Baru packing. di packing dan dimuat tadi ke kontainer. Wih. Satu kontainer isinya berapa? 26 ton itu berapa box? 22.000 rata-rata sih, banyaknya umumnya itu pembeli dari luar itu pesannya yang 10 kiloan. 10 kiloan master box. Master box ini bungkus terluar, box terluar seperti ini. Nah, jadi ya kalau 26 ton atau 26.000 kilo berarti 2.600 box. Oh, banyak juga tuh. Pegel juga ngangkut. Iya bener. Oke, sekalian kita hitung deh. Ya, sekalian kita hitung, baru nanti lu ajarin gue gimana cara belajar ekspor tuh dari nol untuk areng, briket ya. Siap. Ini untuk memacu semangat dulu. Boleh izin saya keluarin kalkulator sakti saya? Silakan. Iya. Satu box ini sih berapa jualannya? Satu box isi 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo ya. 10 kilo berarti berapa tuh penjualan? 1 kilonya kita jual 1,2 dolar. Berapa tuh? 15.000? Ya, sekitar 15.000. Anggaplah 15.000 ya. 15.000 rupiah itu 1 kilo. 15 sampai 17.000 ya sekitar segitu ya. 15 dulu ya kita ambil. Siap. Ya. 15 dikali berapa untuk demand emang ada bayarnya ya? Banyak ya? Oke, bayar yang paling dahsyat dulu deh. Lu pengiriman berapa? Paling dahsyat kita kirim ke Irak. Irak itu berapa ton tuh? Berapa kontainer? Irak 52 ton sekali kirim. 52 ton? Dua kontainer sekali kirim. Trialnya 2 kontainer. 2 kontainer 40 feet sekali kirim. Tapi masih ada kesempatan untuk menambah sampai dengan 5 sampai dengan 6 kontainer sekali kirim. Ini bisnis menjanjikan nih. Ini satu pembeli. Satu pembeli ya? Satu pembeli. Wow. Coba nih ngitungnya gue jadi bingung nih mulai dari mana nih. 15 baru angka 15.000 doang nih. Gue jadi bingung nih. Taruh pelan-pelan. 15.000 per kilo. Terus kali 1.000. Kenapa kali 1.000 ya? Ton, hitungan ton. Oh iya. Kali 1.000 kan? Kali 1.000 15 juta. Kali 26. Oh iya. 26 ton. 26 berarti kan? 15 juta kali 26 dong. Karena kan 26 ton kan? Iya, betul. Berapa kontainer 26 ton? Satu kontainer. Satu kontainer, nanti tinggal dikali lagi ya. 26. Wow. 390 juta. Iya. Berapa kontainer? Itu HPP ya. Ini HPP ya? Itu HPP, 300 sekian juta HPP. Oh, dia langsung baik, dia langsung kasih HPP dia. HPP. Oke, wow. Kebayang dong HPP-nya segini. Artinya Anda cuanisasinya berapa? Ya. Tapi kan mungkin yang pada lihat video nih, nonton video di rumah, wah, modal dari mana 350 juta? Itu maksud gue. Jangan takut, bayar itu jadi kita di sistem pembayaran dengan bayar itu advance. Ada yang advance 100%. Oh, enak banget. Ada yang down payment 50%. Kita sih minimum paling minimum angka down payment itu 50%. 30% kita masih nego pertimbangan gitu, takut ngeri sedap juga kalau lanjut. Dan 50% itu sebetulnya itu HPP? Bisa? 50% enggak dong, karena harga yang kita lempar ke buyer udah ada marginnya. Wow, langsung untung dong. Wow. Anda cerdik sekali. Itulah jalan keluar dari modal dari mana? Baru mau ngomong gue, kok modal 390 juta itu baru 1 ton? Satu kontainer. Tadi berapa ke Irak, berapa kontainer? Waktu percobaan 2 kontainer. 2 kontainer ya, anggaplah 1 kontainer dulu ya. 1 kontainer 390 juta. Betul. Oke, nah itu modal. Pertanyaannya modalnya dari mana? Males gue bisnis kayak gini, nggak usah ngajarin. Bentar. Bayar itu udah percaya karena dia kan demand tinggi nih. Jadi dia bisa bayar duluan di muka tuh. Tadi yang dia bilang adalah Bang Dito bilang advance tadi tuh. Atau enggak setengahnya 50%. Berarti kalau anggaplah 400 juta gitu. Berarti kan 200 jutanya udah dibayarin duluan tuh. Dibayar duluan. Oke. Itu udah kita udah bisa beli bahan baku, termasuk tapioka dan air tadi udah bisa bayar. Bukan bro, 390 juta atau 400 juta ini kan modal. Berarti kan gak mungkin 50%-nya adalah dari modal dong. Iya, makanya 50% dari harga jual kan. Iya, yang tadi saya sampaikan. Karena sudah ada marginnya 50% dari harga jual yang kita kasih ke buyer. Oh, kita ngomong harga jual deh, omset. Katakanlah 500 juta. Oh iya, nutup sih. Oh iya nih. Iya 500 juta ya. 500 juta kalau modal lo 200 juta dengan angka tadi 400 juta misalnya.
dia bayar lu jual 500 juta. Berarti kan 250 juta udah. dikirim transfer ke lo. Nih setengahnya ya 250 juta. Lu udah untung 50 juta. Iya betul. Itu kalau satu pembeli tuh. Kalau 2 pembeli itu kalau 2 orang dalam satu negara. Iya. Kalau 5 negara masing-masing ada sekian orang, banyak banget dong. Biasanya sih kita maintenance-nya nggak banyak-banyak Bang Dery. Kenapa? Karena kita cari yang kakap-kakap. 1 pembeli 5 kontainer, 2 pembeli masing-masing 3 pembeli masing-masing 4. Jadi kita nggak deketin, nggak perlu cari lagi pembeli-pembeli yang memang ya, tapi kita masih jalan sih yang 1 kontainer. Kita masih tetap jalan produksi, kita kasih. Tapi ya yang kita pegang betul. Nah, itu yang regular, continue tiap bulan, tapi kuantitinya bagus gitu. Oh, bayarnya di mana nyari yang kakap-kakap begitu, Bro? Itu panjang ceritanya dari. Kita bahas dari awal ya. Siap. Lu kasih tahu dulu, kasih tahu mulai dari mana untuk bisnis ekspor arang briket. Habis itu kasih tahu dapat bayarnya dari mana. Iya. Lu pokoknya harus komplit nih. Kita pengen belajar. Banyak teman-teman yang pengen belajar juga. Siap, ya kan? siap. Pasti kan ada pemainnya banyak nih. Iya. Ya kan? Coba apa yang harus kita lakukan pertama kali untuk belajar ekspor arang briket? Yang pasti kalau produknya kita udah tentukan ya, briket ya. Iya, oke. Karena itu salah satu yang paling susah tuh buat eksportir, menentukan produk yang siap. Iya bener. Belum tentu ada marketnya soalnya. Ya, kita punya produk cangkir atau misalnya kita punya produk furniture. Apakah ini bentuknya seperti ini diterima di negara tujuan ekspor kan belum tentu gitu. Oh, oke. Menyesuaikan kualitasnya, menyesuaikan packagingnya, menyesuaikan dengan regulasi di negara tujuan ekspor. Iya. Tapi kalau kita sudah punya produknya, briket, kita tinggal cari pasarnya. Oke. Pasar-pasarnya banyak sekali, besar sekali. Mulai dari nama-nama importir, banyak datanya berseliweran di Google, banyak sekali, Pak. Caranya gimana? Nyari aja gitu? Iya, datanya banyak sekali berseliweran di Google. Contoh misalnya import, bisa dipraktekin nggak? Boleh. Boleh dong, praktekin dong. Boleh. Ini soalnya insya Allah menjanjikan nih, karena demandnya tadi tinggi banget ke negara-negara, masya Allah. Dan kenapa mereka nggak produksi langsung di negaranya mereka? Karena bahan baku. Saya balik lagi. Mereka nggak punya bahan bakunya ya. Arang batok batok kelapa Indonesia itu paling bagus, Bang Dery. Dibanding Vietnam. Vietnam kan penghasil kelapa juga besar juga dibanding Filipina, bahkan Sri Lanka yang punya kebun kelapa yang sangat luas kalah tapi kualitasnya dengan batok kelapa. Indonesia negeri kita tercinta ini. Sampah batok kelapa kan ya? Betul. Sampahnya tuh bukan kelapanya nih. Iya, batok. Indonesia. Pantesan lu pada mau ngejajah negara gue. Wahai para asing. Iya kan? Iya. Pantesan negeri kita kaya raya sumber daya alamnya. Dulu yang dicari rempah, sekarang batok kelapa yang dicari. Oke, nah terus akhirnya mulainya itu setelah lu udah tahu ngebidik produknya, udah jelas marketnya, terus jadi tentuin dulu negara mana. Cara cari tahu negara mana yang paling potensi untuk impor produk kita. Coba tolong buka trade map. Nah, trademap.org. Coba buka. Coba Trade Statistic for International Business. Oke, coba. Di situ infonya lengkap sekali. Banyak bocorannya buat penonton di rumah. Wah, iya dong. Ya, cuma mungkin kalau misalkan nanti ini mau disclaimer dulu ya. Kalau memang misalnya durasinya nggak pas, ya mungkin nanti siapa tahu lu punya solusi yang lain. Siap. Ya kan, mungkin ada materi pembelajaran, pelatihan apa segala macam. Nanti aja ya. Iya. Pelan-pelan ya. Nah, penting sekarang tuh biar teman-teman tahu dulu minimal gimana sih cara ngebidik produk kita ini untuk bisa nyampe ke negara-negara asing. Langkah awal. Ini paling penting langkah awal karena dari sini teman-teman Bang Dery sendiri bisa menentukan kemana langkah selanjutnya gitu. Iya betul. Coba nih, ini udah pakai akun ini Ahmad Faizal Pradito. Gimana nih Bang Dito? Oh iya. Lalu di sini boleh diklik, please enter itu. Coba diklik nomor 4402 itu HS code Bang Dery. Oh kok apal sih langsung? Kan eksportir bro. Oh iya. Tiap hari sama dunia hitam terus sebenarnya. Dunia hitam. FYI dunia hitam dari usahanya beliau ini bukan dukun ya. Bukan ya. Bukan ilmu-ilmu jampe-jampe ya. Iya bener ya. Ini ada nih 440290. Yang paling bawah. Bawah. Oke. Oke. Terus
diklik trade indikatornya, bukan? Bukan. Oke. Oke. Terus kemana nih larinya nih? Nanti Oke. Ini. Boleh dibaca list of importer for the selected product in 2021. Oke. Ini adalah HS code 440290 itu wood charcoal. Salah satunya arang briquette juga. Boleh ke bawah. Oke. Ini nama-nama negara importir terbesar produk HS code 4402 yang kita masukin tadi. Oh, Amerika paling gede ya? US, Japan, Jerman. Kita cari yang ada kolom ketiga. Ini kan kolom 1, 2, 3. Ini trade balance-nya yang merah dan besar angkanya. Itu yang kita incar. Oke. Gue jadi pinter nih mendadak nih. Oke, menarik nih. Thank you Bang Dito. Jadi artinya yang ini kan, ini nih coba kita coba berdiri ya, bawa mikrofonnya deh coba deh. Oke, biar kedengeran teman-teman di rumah atau mungkin dimanapun berada bisa ikut menyimak gitu kan. Nah, ini kan trade balance in 2021 ini. Iya. Ini yang dilihat. Iya. Yang ini nih. Iya. Oke, lalu ini yang merah dan angkanya besar. Merah kan minus, Bro. Iya, karena dia impor lebih besar dari ekspornya. Oh, makanya trade balance minus. Oke, makanya minus. Ya, ini kan trade indikatornya import kan tadi. Nilai import dia lebih besar dari nilai ekspor dia untuk produk 4402 tadi. Yang artinya dia butuh briquette. Ini lebih banyak dong. Artinya dia potensi impornya bakalan lebih besar. Makanya. Nah, berarti yang paling gede ini adalah Jepang nih. Oke. Jepang berapa? 103 ya? 103. Jerman nomor 2-nya sih 84 nih. Korea. Ini Korsel ya? Nah, Korea. Saudi juga lagi gede. Wah, Masya Allah, Saudi pengguna tetap, Pak. Iya, makanya. Pengguna tetap. Coba ke bawah. Ke bawah. Ini bisa ngasih ke bawah? UK juga, bahkan UK. Mana Inggris 61. Iya, gede banget. UK. Nah ini kalau nggak merah kenapa nih? Kalau ini nggak merah nih, biru, berarti seperti ini. Berarti dia impor tapi re-ekspor lagi. Di re-ekspor. Seperti South Africa. South Africa dia bisa impor misalnya barangnya atau bahan bakunya dengan ekspor utama dia bikin tapi diekspor lagi ke negara-negara Afrika sebelahnya. Oke. Bisa jadi seperti itu. Kita incar berarti Jepang nih kayaknya paling gede nih. Kita incar Jepang boleh. Jepang. Nah terus ngapain lagi nih? Abis incar Jepang? Jepang atau Jerman atau Saudi Arabia. Saudi deh boleh deh. Boleh Saudi Arabia. Saudi coba. Dia klik aja. Diklik. Yang diklik ininya. Yang plusnya. Plusnya. Back. Coba. Kita mau ngimpor ke Saudi. Kita mau tahu kan. Siapa tahu Muhammad bin Salman ini nangkap arang kita nih bro. UAE juga ya. United Arab Emirates. Oke. Terus? Ini adalah nama-nama ininya kan. 4402. Ini deskripsi produknya. Lalu diklik lagi. Di mananya? Di plusnya ini. Oh plusnya klik lagi. Dikasih tahu loh sampai detail loh. Ternyata bayarnya udah ada guys. Asal lo mengerti aja dan mau cara birokrasi dan lain-lain ya. Oke. Coba ini bisa diklik companies. Terus kemana larinya nih? Mana nih coba? Oke. Masih muter. Set. Nah. Oh ini nama perusahaannya? Ini nama perusahaan Pak. Oh langsung? Langsung Pak. Ini enak banget. Iya. Ada yang Jeddah, Jubail. Ini hanya baru dari satu platform aja. Tapi memang nama-nama perusahaannya nggak tercantum semua di sini. Lah terus? Link lengkapnya nggak tercantum semua di sini. Di sini cuman data jumlah kuantitinya aja secara detail. Tapi nggak ada detail nama perusahaan, importirnya kapan, seperti itu nggak ada. Wah kalau mau tahu kalau itu ada rumusnya lagi. Ada rumusnya. Wow. Panjang kali lebar kali tinggi. Iya benar. Itu ada PT-nya, nama pabriknya adalah Methanol Chemical. Ada National Methanol. Ada apa tuh? Adhesive. Saudi Arabia. Iya, manufacturing. Oke. Jadi dari sini aja udah tahu. Jadi kan langkah tadi kita udah punya produk nih yang pertama. Terus langkah selanjutnya kita maksimal itu 4 negara lah fokusnya. Jangan banyak-banyak gue mau ekspor ke seluruh US. Kan banyak banget negara bagiannya tuh. Iya. Lah emang kenapa? Kan semakin banyak
negara yang kita kirimkan semakin banyak transaksi kan semakin gede dong revenue-nya. Iya itu. Tapi langkah pertama sih harusnya di maksimal 4 negara. Satu negara aja kayak Saudi Arabia itu angkanya segitu besarnya, nggak mungkin kita kulik dalam 3 bulan habis tuh, nggak mungkin. Oh. Data-datanya. Okay. Dan itu udah pasti deal ya? Belum tentu, dia ngecek juga perusahaan kita belum kan? Tentu, betul. Belum tentu. Ini termasuk salah satu suka dukanya juga ya, dagang areng gitu ya. Kang Areng. Jadi saya dulu menawarkan, udah kita kasih produk katalog, kita kasih harga. Dia kasih, dia masuk nih harganya kata dia kan. Salah satu calon buyer saya di United Arab Emirates. Malah dia kasih harga retail. Artinya gini, saya jual ke dia katakanlah $500 per ton. Afan. Oke. Terus? Terus? Dia kasih harga ke saya. Oke, saya beli dengan harga retail $650 per ton. Oh, dia bisa begitu ya? Ya kan, wah cuannya oke nih. Iya. Ya kan? Memang harga masih masuk akal karena dia langsung jual ke retail. Iya. Jadi saya ke dia B2B, tapi dia langsung harga kasih B2C. Langsung B2C. Jadi wah tergiurlah saya. Coba saya tanya, kita gali informasi, kita ngobrol lebih dalam. Kalau perlu kita minta bantuan sama orang ITPC di Dubai untuk konfirmasi, verifikasi perusahaannya valid apa enggak. Akhirnya ketahuan, ternyata yang mengganjal cara pembayarannya. Kok aneh. Jadi dia mau kasih DP hanya 10%, sisanya 90% ketika barang sudah tiba di Dubai. Dan itu pun nanti kita dibelikan tiket, kita bawa sendiri dokumen ekspornya, nanti langsung serah terima di sana. Oh, harusnya nggak gitu behavior? Harusnya nggak gitu. Oh, wah ini ilmu nih. Lah, emang harusnya kenapa? Harusnya zaman sekarang serba canggih, sudah bisa transfer TT, sudah ada LC, sudah ada komunikasi jarak jauh. Mayoritas pembeli yang continue tiap bulan ngambil briket di kita itu 80% saya nggak pernah ketemu orangnya. Gitu. 80% saya nggak pernah ketemu orangnya. Enak juga ya bisnisnya ya. Simpel banget tuh. Simpel. Cuman ngobrol email, ngobrol WhatsApp. Email sih pertama ya. Kalau udah kenal pasti tukeran WhatsApp. Oke. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya permintaan khusus dan lain sebagainya, follow up pengiriman dan lain sebagainya, lebih simpel lewat email, WhatsApp. WhatsApp. Gitu. Oh, oke. Nah, artinya gimana cara nge-closinginnya? Kan presentasi dulu dong pasti kan? Ya, cara nge-closinginnya macam-macam. Jadi memang ada yang cukup dengan verifikasi dari website perusahaan. Ada yang cukup dengan foto dan video hasil produk yang kita hasilkan. Percaya tuh dia? Percaya. Oh, karena saking demandnya tinggi banget ya. Tapi ya produknya juga kita nggak sembarangan bikin video gitu. Maksudnya kita bikin video yang bagus. Kita sapa siapa namanya. Halo Mr. Derry, this is me Dito. Sekarang saya lagi di pabrik nih. Sekarang jam segini. Ini adalah produk kita. Percaya dia ngelihat. Nggak kaleng-kaleng nih. Nggak kaleng-kaleng. Ada triknya juga nih. Apa triknya? Ya untuk bikin video, foto kayak gitu supaya kok lama ya saya nggak deal saya kok nggak gol gitu. Kalau lama. Nah itu cara bikin videonya seperti apa, cara ngasih fotonya seperti apa. Mantap. Langkah-langkahnya apa aja sih ketika kita sudah tahu ada bayarnya? Apa yang harus kita persiapkan? Dokumennya. Terus kita misalnya ke Periuknya itu bawa apa? Kan ke pelabuhan kan? Betul. Atau mungkin lewat udara ya? Enggak juga? Enggak. Lewat laut ya? Lewat laut, pasti lewat laut. Karena arang briket ini Bang Derry kebetulan sekali diklaim sama perusahaan pelayaran itu sebagai barang berbahaya, mudah terbakar. Padahal tidak mengandung kimia ya. Kok bisa begitu? Itu yang jadi pertanyaan saya juga Bang Derry. Oh gitu. Karena takutnya kena api dia nyala lagi kali. Oh, susah Bang Derry. Susah ya? Nanti saya bawa ke sini, kita sama-sama coba bakar di kompor yang apinya sudah pasti panas sekali. Itu nyalanya perlu waktu sampai 10 menit. Oh, lama juga ya? Iya. 5 sampai 10 di atas 7 menit untuk lama itu buat itu jadi bara. Jadi iya. Ya mungkin mereka punya kebijakan sendiri lah. Seperti itu. Makanya diangkutnya tidak ada yang pakai udara dan diangkutnya harus full, satu kontainer diisi full. Nggak ada yang biasanya tuh ada pengiriman ekspor LCL namanya, less container load. Apa tuh? Jadi hanya mengirim 2 meter kubik saja atau 200 kilo doang gitu kan. 300 kilo nanti dalam satu kontainer disatukan dengan barang-barang lain.
Oke. Misalnya saya mau kirim kerajinan tangan nih, tapi cuma 200 kilo ke US. Oh boleh, bisa lewat laut supaya murah. Tapi nanti di dalam kontainer itu disatukan dengan barang-barang yang lainnya. Tapi bukan barang berbahaya seperti arang. Oh. Makanya arang harus satu kontainer harus penuh arang semua, khusus nggak boleh campur-campur ya. Oke. Terus langkah-langkahnya masih penasarannya adalah ketika sudah kita ke Priuk ya? Priuk. Kita nggak ke Priuk. Pakai apa sih? Pakai ya. Lewat mana sih? Pakai ke Priuk. Cuman kita nggak pergi ke Priuk. Kitanya nggak berangkat ke Priuk. Ngapain, Bang Dery? Iya enak banget sih bisnisnya nih. Gue penasaran pengen tahu nih ente belajar di mana gitu, pengen tahu ya. Maksudnya lah kalau nggak ke Priuk terus kemana kitanya? Masa diem di rumah doang? Diem di rumah doang, depan laptop beres semua. Lah Arangi yang nganter siapa? Udah otomatis semua jalan. Jadi ketika bayar sudah deal harga, kita siapkan produk, siap pengiriman, kita tinggal muat, kita tinggal komunikasikan tarik kontainer sesuai jadwal pelayarannya kapan. Kita tarik kontainer dari pelabuhan sebelum itu, kita muat semua ke dalam, udah kontainer jalan langsung nyampe ke pelabuhan tujuan. Nanti di sana bayar tinggal lihat jadwal kapan sampainya. Oh udah sampai nih, kayak pesawat gitu kan, kita mau jemput. Oh udah nyampe, saya mau jemput nih. Jemput, ngurus masalah import clearance-nya di sana. Dan dia juga nggak datang ke sana, hanya mungkin cuman upload dokumen ekspornya yang saya kasih, udah langsung diantar ke sini. Simpel juga ya. Cuma kan kalau gini-gini masih ada ilmu terselubung dong di dalamnya kan? Ada dong, bukan terselubung, lebih negatif kayaknya. Ya ilmu rahasia lah. Nah, betul. Resep rahasianya. Nah ini bisa didapetin di mana? Belajar banyak kayak gini-gini. Wah. Jadi misalnya nih saya mau belajar nih, kemana nih saya harus berangkat nih biar tahu tuh untuk dapetin per bulannya tuh miliaran yang Masya Allah nih. Ada salah satu platform yang menyediakan detail pembelajaran masalah ekspor dari A sampai bener-bener dari A sampai Z itu, Bang Dery. Oke, mau dong. Itu gimana? Namanya Export Academy. Export Academy. Pak Nur. Betul. Saya udah tahu. Pak Rahmat, Pak Nur ya. Pak Nur, Pak Rahmat. Masya Allah. Saya tahu sepak terjang beliau itu. Beliau ngajar. Saya banyak belajar ekspor. Saya belajar ekspor dari nol sama dia. Beliau master ekspor tuh. Dari nol. Dulu saya yang ya ceritanya mau hijrah, kerja dari bank, mau hijrah pindah kemana. Beliau yang mengajarkan saya. Dari nol, nggak tahu ekspor sama sekali. Perizinannya kayak gimana? Semua detail, mau mana dokumennya harus diklip atau enggak. Oh ya, sampai situ segala ya. Oke, di Export Academy. Export Academy. Nah itu apa yang kita dapat tuh kalau belajar di sana? Kayak misalnya, kayak gue nih misalnya takut terlambat. Kayaknya udah masih sih umur gue 33 tahun gitu kan. Telat gak sih belajar ekspor di umur segini? Atau mungkin itu masih bisa simpel gak sih ilmu-ilmu yang kita serap gitu kan? Karena memang gue punya kesibukannya lainnya itu. Atau mungkin coba bokap gue deh yang maju nih. Umur-umur yang udah berumur gitu masih bisa nangkep gak nih ilmu-ilmu yang dikasih sama Pak Nur sama Pak Rahmat? Ini mah semua kalangan. Oh iya. Jadi friendly banget gitu. Bahasa yang disampaikan friendly, tata cara yang disampaikan juga enak, dan bisa misalnya kurang paham atau bisa diulang-ulang karena pembelajarannya dengan melalui video gitu. Oh, nonton video bisa sambil tiduran, sambil masak buat ibu-ibu, sambil ngulek bawang. Wah, semua jalan. Potensi ratusan sampai lagi. Iya. Masya Allah deh. Nah, pokoknya nggak usah khawatir. Kan produknya nggak harus arang ya? Nggak harus arang. Apapun produk yang ada di sekitar, misalnya ini tumbler. Oh, bisa banget ya. Bisa banget. Diekspor ke mana misalnya? Ring 1 aja kita bikin list. Ring 1 nih, di ring 1 kita ada produk apa aja nih? Saudara-saudara misalnya nih yang bisa. Misalnya saudara kita punya produksi gula aren. Bisa sebetulnya belajar ekspornya di Export Academy. Oke. Nanti tinggal bikin agreement kerjasama bisnis antara sepupu dengan Anda gitu. Keren. Coba pengen tahu dulu sebelum gabung atau mungkin belajar banyak sama para pengajar di Export Academy, ya, sama yang sudah belajar dampaknya, dan pengen tahu before afternya kayak gimana coba. Waduh, dulu mah saya nggak tahu apa-apa, Bang Dery. Serius ya? Main lempar-lempar aja, kayak mancing di
ini apa jolang kalau orang bahasa Sunda. Jolang tuh apa jolang? Jolang tuh kayak ember yang Empang. buat anak kecil itu yang Mancing di situ udah tahu nggak ada ikannya masih aja mancing di situ. Oh ini nih, kalau dia nggak tahu ilmu ekspor tuh asal-asal kirim barang tapi ternyata gagal karena nggak ada bayarnya. Briquette pun banyak sekali buyer yang minta, dong kirim sampel, kirim sampel. Wow, jangan senang dulu. Jadi di Export Academy ini nggak cuma kita memberikan materi. Ini kabar baiknya, setiap minggu kita ulas materi itu satu-satu, dan kalau ada Q&A dari A sampai Z kita kulitin tuh semua. Masalah apa yang biasa datang, masalah apa yang bakalan dihadapin, ataupun jika memang ada masalah kita bahas sampai tuntas di situ semua. Jadi benar-benar masuk tuh dari tiap minggu tuh lewat Zoom. Lewat Zoom ya. Lewat Zoom. Jadi masuk itu nol, kepalanya kosong, nggak ngerti apa-apa seputar ekspor, tapi pengen produk kita tuh sampai mancanegara gitu kan. Masuk dipretelin, kalau kita nggak paham tanya sepuasnya. Nonton videonya ada banyak nggak, berapa? 72 video. 72 video. 72 video. Makanya saya bilang A sampai Z, detail sekali. Contohnya bocorannya apa aja? Berapa langkah ini, langkah itu misalnya? Langkah buat menentukan harga jual ekspor itu bagaimana? Nah, dokumen ekspor kan identik dengan pengurusan dokumen. Dokumennya ada A, B, C, D, tergantung produknya. Itu semua dibahas. Mau produknya perikanan, mau produknya pertanian, mau produknya arang, mau produknya cuman pakaian yang masuknya general cargo, semua dibahas. Oke. Coba dong, udah dimasukin belum tadi? Ada websitenya ya? Ada dong. Ada websitenya, coba masukin dong. Apa tadi websitenya? Export Academy ya. Dari situ ya, Export Academy. Masukin dong ke link tree-nya kita dong. Masukin dong. Nah ini, coba masuk ke, nah itu masuk dong. Coba biar memudahkan teman-teman untuk nyari ya. Jadi kita mudahin nih. Nah ini. Coba masukin dong. Tadi udah kan? Udah coba dimasukin kan? Masukin dong, coba dong follow link. Masuk dalam. Nah biar teman-teman tuh mudah untuk carinya. Jadi gak perlu ribet-ribet. Kita udah siapin, kita bantu buat teman-teman. Karena memang judulnya kan kasih solusi kan adalah satu wadah platform. Ya aplikasi apalagi itu untuk memberikan solusi kepada teman-teman UMKM. Iya betul Bang Dery. Agar bisa scale up gitu loh. Ekspor dong udah saatnya. Iya dong. Kita bangga sama produk kita sendiri gitu. Ini apalagi dolar lagi naik. Wah, itu bocoran sekali tuh. Iya, mana. Udah dibantuin taruh sini ya. Jago ekspor produk usahamu biar dapat omset miliaran. Nah ini nih. Nah masuk di sini teman-teman. Jadi klik link dikasih solusi. Kita udah siapkan di situ ada berbagai macam cabang link gitu ya di dalam linknya. Tinggal klik aja di bionya kasih solusi di Instagram, lalu masuk dan pilih tuh ada jago ekspor tuh. Nah itu memudahkan teman-teman dan nanti dianterin ke landing page atau websitenya Aspenku nih. Iya betul. Nah gampang tuh teman-teman, langsung masuk sini tuh. Ternyata semudah ini memulai bisnis ekspor dengan potensi income miliaran per bulan. Masya Allah, amin. Lihat dong bawahnya siapa aja mungkin atau detailnya atau benefitnya apa yang kita dapetin nih untuk di sini. Ini siapa nih? Itu eksportir. Salah satu binaan juga. Oke. Pak Nur Syamsu, Pak Rahmat, mantap. Itu beliau yang ngajar ya? Ya, kalau di dunia pereksporan, insya Allah lah namanya menjanjikan lah. Teman-teman coba deh buka deh Ufit, Ufit tahu lah. Kalau audiens kasih solusi Ufit tahu lah insya Allah, ya kan? Ufit tahu kan? Nah, Zahir software accounting, Ufit pasti tahu lah. Ini kan satu-satu tim tuh, KPMI ya kan. Ekspornya ketik Ufit TV ekspor coba. Pak Nur di situ tuh. Coba. Nah, tuh kan. Beliau tuh. Udah dikenal beliau tuh namanya untuk di kalangan ekspor. Apa itu ekspor? Tuh. Strategi bisnis ekspor, bagaimana cara menjadi eksportir pemula yang sukses. Kalau teman-teman pengen tahu sepak terjangnya beliau, tontonin aja nih ada di Ufit. Teman-teman tuh mengenal bisnis ekspor, strateginya apa aja. Nah, itu bersama Pak Nur Syamsu Mahyudin yang beliau juga pengisi materi ya yang ada di video materi. Di 72 materi. Betul, tadi ya. Salah satunya Pak. Dan nanti kalau kemarin 2 minggu kemarin Pak Nur Syamsu selalu hadir ketika ada Q&A, sesi Q&A di Zoom. Beliau selalu hadir dan menjawab. Masya Allah. Master mana yang mau seperti itu? Nice. Iya kan? Ada Pak siapa namanya Panci, eksportir Panci itu? Pak Yoyo Rubiantono. Ada juga kan ya? Ada juga. Ngajar juga beliau. Untuk di Export Academy ngajar iya. Juga. Iya. Yang masuk Deddy Kobuzer yang pasang ads-nya hampir 2 miliar itu. Betul. Viral tuh kan yang eksportir Panci men. Itu beliau juga banyak ilmunya juga tuh kan. Banyak ilmunya juga. Waduh, ngeri. Coba dong Export Academy kita lihat ke bawah. Ini harganya mumpung lagi promo nih guys. Kalau saran saya nih gas aja kalau isinya Pak Nur, Pak Rahmat.
Masya Allah. Tuh kan. Harga spesial 100 pembeli pertama. Buruan nih. Nah, Tadinya 997.000 hampir 1 juta itu menjadi 797.000. 100 orang doang pertama nih buruan nih. Insya Allah subscribers Kasih Solusi 250 ribuan. Untuk saat ini ya. Gue gak tahu nih kalau teman-teman nonton ini udah berapa nih. Nah bayangin 250.000 cuma ya Allah cuma 100 cuma rebutan ini bro. wah. 250.000 perbandingannya sama 100 orang. Masuknya padat ini. Iya. Cepet-cepetan deh buruan. Ngantri. Iya ya udah langsung aja coba deh klik link yang ada di bio-nya Kasih Solusi, teman-teman langsung cari aja Jago Ekspor tuh. Udah kita mudahin kita taruh di situ. Oke, untuk nextnya kira-kira rencana gimana nih? Kita masih jalan sih, masih jalan pengiriman. Ini juga dikejar deadline, dikejar deadline untuk segera beresin muat ke kontainer, Kirim ke Irak itu, Oke. ke Saudi juga, dan kemarin sih ke Kuwait, Cape Town juga kita kirim. Enak ya, Bapak ini bisnisnya dunia hitam kan, perarangan, kirim ke Kuwait, kirim ke Irak, kirim ke Saudi. Lah kita paling banter kirim kemana? Bekasi noh, lewat Shopee. Produk-produk kita, gua harus banyak belajar. Tapi konsepnya sama dengan jualan di Shopee. Semudah itu. Semudah itu loh. Semudah itu. Ah masa? Itu dikasih tahu semua di Ekspor Academy. Konsepnya di semua dibeberin semua nanti. Boleh deh. Kira-kira produk apa yang cocok ya? Nah, itu salah satu tantangannya tuh Bang Dery, menentukan produk yang cocok dan bagus untuk diekspor. Gimana kiat-kiatnya? Ada juga di Ekspor Academy. Oh, cara milih produk juga ada? Iya ada. Mantap. Menentukan produk yang siap untuk diekspor seperti apa. Wow, sip. Tapi nggak bisa juga kan produk-produk masuk dalam kontainer kita pun nebeng sama kontainer nggak bisa. Nggak bisa. Kita mau ke Irak nih misalnya nih nebeng dalam kontainer tuh nyelip-nyelip nggak bisa ya. Kita kasih solusi.